السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Masih pada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 128. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan laisa laka minal amr, tidak ada bagimu pada urusan ini syai', sedikit pun. Dan sudah kita sebutkan asbabul nuzul, sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika Rasulullah SAW luka di kepalanya, syajja atau syujja. Kalimat syujja itu khusus luka di kepala. Adapun luka di tempat lain tidak disebut dengan syujja, tidak disebut dengan syujja atau syajju. Barakallahu fikum. Maka Rasulullah SAW berdoa dengan qunut nazilah, dan beliau berdoa dengan laknat, dengan kebinasaan pada orang-orang kafir, dan disebut beberapa tokoh-tokoh musyrikin Quraisy ketika itu, yang ternyata Allah menghendaki lain, bahwa orang-orang tersebut mendapatkan hidayah. Maka Allah katakan pada nabinya, laisa laka minal amri syai'un innama 'alaikal balagh wa irsyadul khalq wal hirs 'ala masalihihim. Hanya saja atasmu adalah penyampaian dan bimbingan, membimbing mereka para makhluk bersungguh-sungguh agar mereka mendapatkan kebaikan. Wa innamal amru lillahi ta'ala, karena urusan ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa alladhi yudabbirul umur, dialah yang mengatur segala urusan, dialah yang berikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki, dia pula yang menyesatkan siapa yang dikehendaki. Fala tad'u alaihim, maka jangan berdoa kebinasaan terhadap mereka. Bal amruhum raji' ila rabbihim,
bahkan urusan mereka kembali kepada Allah Rabb mereka. In iqtadat hikmatuhu wa rahmatuhu an yatuba alaihim, kalau memang hikmah Allah menghendaki mereka diberi taubat oleh Allah, diberi hidayah ke dalam Islam, fa'al, Allah akan kerjakan. Wa in iqtadat hikmatuhu, kalau hikmah Allah menghendaki mereka tetap dalam keadaan kafir, tidak mendapatkan hidayah karena mereka orang-orang zalim yang mendolimi diri mereka sendiri, wa darruha, dan mereka membuat madarat terhadap diri mereka sendiri, wa tasabbabu bidzalik, dan mereka menyebabkan sendiri mereka menjadi seperti itu, fa'al, maka Allah pun akan kerjakan. Artinya terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad taballahu ala haula'il muayyanin. Ternyata hikmah Allah menghendaki Allah menerima taubat mereka, orang-orang tertentu yang sudah disebutkan nama-namanya, wa ghairihim, dan beberapa orang yang lain. Fahadahum ilal Islam, fahadahum lil Islam radhiyallahu anhum, maka Allah berikan hidayah pada mereka ke dalam Islam, maka layak mereka didoakan radhiyallahu anhum, karena mereka beriman, masuk Islam dalam keadaan Rasulullah masih hidup, bertemu dengan Rasulullah, maka mereka sahabat. Ini barakallahu fikum, jangan kita bedakan dengan yang lainnya bahwa mereka adalah sahabi dan kita katakan radhiyallahu taala anhum. Sering beberapa dai lupa akan hal ini, sehingga ketika mereka bercerita sejarah dan menyebut nama beberapa orang tadi seperti Abu Sufyan, mereka menyebutkannya dengan cercaan yang jelek atau dengan nada yang mencemoohkan, tidak mengingatkan kalau sungguhnya beliau telah masuk Islam. Ya. Misalnya, kalau kita bicara tentang tokoh-tokoh musyrikin yang ternyata masuk Islam, mestinya diakhiri dengan kalimat tetapi beliau di akhirnya masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Semestinya ada bahasa seperti itu. Tetapi kalau tidak, dikhawatirkan para pendengar salah paham dan masih tetap di mulutnya menjelekkan orang tersebut, padahal ternyata di akhirnya masuk Islam. Maka demikianlah Syekh Sa'di menyatakan dengan kalimat wa radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Wa fi hadhihi al-ayah mimma yadullu ala anna ikhtiyar Allah ghalibun ala ikhtiyaril ibad. Ini juga menunjukkan bahwa pilihan Allah di atas pilihan para hamba. Ikhtiar, pilihan, penentuan dari Allah itu di atas, lebih tinggi, lebih menguasai, lebih menentukan daripada pilihan para hamba. Kamu berkehendak, saya berkehendak. Setiap manusia punya kehendak, tetapi Allah yang maha berkehendak. Ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku ingin sesuatu, kamu juga ingin sesuatu, tetapi Allah yang maha menakdirkan apa yang dikehendakinya. Maka yang terjadi bukan pilihanmu, bukan pilihanku, bukan pilihan mereka. Yang terjadi adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini ikhtiyarullah di atas ikhtiyarul ibad, ghalibun ala ikhtiyaril ibad. Wa anna al-'abda wa in irtafa'at darajatuhu wa 'ala qadruhu qad yakhtaru shay'an wa takunu al-khiratu wal maslahatu fi ghairihi. Maka seorang hamba, semulia apapun derajatnya, setinggi apapun kedudukannya, kadang memilih sesuatu, tetapi ternyata yang terjadi dan yang maslahat justru bukan itu. Bisa terjadi pada yang namanya manusia, atau dengan istilah manusiawi. Wajar, karena manusia. Wa in irtafa'at darajatuhu wa in ala qadruhu
walaupun tinggi derajatnya, walaupun tinggi kehormatannya, walaupun dia seorang ulama, alim kebir, bahkan seorang sahabat atau seorang nabi sekalipun. Kadang menghendaki sesuatu, ternyata yang Allah takdirkan bukan itu. Mungkin terjadi? Mungkin. Karena mereka bukan Tuhan, karena mereka bukan ilah, mereka bukan yang ala kulli syai'in qadir. Maka walaupun Nabi SAW muwaffaq, mendapatkan taufik, apa yang dikehendakinya selalu Allah Subhanahu wa taala cocoki. Doanya selalu Allah kabulkan. Tetapi sekali waktu Allah tunjukkan kepada seluruh manusia, khususnya kaum muslimin, bahwa Nabi sekalipun tidak bisa menentukan takdir. Inilah hikmah dari apa yang Allah takdirkan tadi. Engkau menghendaki mereka dijauhkan dari rahmat. Kalimat laknat maknanya dijauhkan dari rahmat. Ternyata Allah katakan, aku sudah mencatat takdir bahwa mereka akan mendapatkan hidayah. Dan ini bukan urusanmu. Ini barakallahu fikum adalah pelajaran yang sangat tinggi untuk seluruh kaum muslimin. Bahwa seorang manusia setinggi apapun kedudukannya, sehebat apapun kesolehannya, tetap tidak berkait dengan takdir. Maka semua kisah-kisah khurafat tentang Abdul Qadir Zailani buang jauh-jauh. Yang katanya ketika muridnya mati, protes. Mengejar malaikat yang mencabut nyawanya. Kenapa engkau mematikan muridku tanpa seizinku? Siapa dia? Apa dia Tuhan? Kita mendoakan dengan rahmat kepada Syekh Abdul Qadir Zailani rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Ini bukan kesalahan beliau, kesalahan orang-orang yang berlebihan dan ghulu terhadapnya sehingga membuat kisah-kisah khurafat. Malaikat berkata, ini sudah perintah Allah, tidak bisa. Walaupun perintah Allah harus izin saya. Ini apa-apaan? Kufur. Alhamdulillah, buku Manaqib Abdul Qadir Zailani dibantah oleh beberapa orang yang melihat kesesatan di dalamnya dan menulis dengan judul bahwa buku Manaqib Abdul Qadir Zailani sesat dan menyesatkan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kamu ini bukan nabi, bukan rasul. Nabi sekalipun, rasul sekalipun, ketika menyatakan Allahumma la'an fulanan wa fulan, Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Apalagi Abdul Qadir Zailani, apalagi orang yang di bawahnya. Laisa laka minal amri syai'. Bukan urusanmu. Urusan takdir, urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang alim ulama kalau mendapatkan berita kematian, pasti kalau dia benar-benar alim akan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali pada Allah. Akan terima, bukan protes. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di rahimahullah. Qala wa anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam laisa lahu min al-amri syai'. Bahwa Rasul sendiri tidak memiliki urusan takdir sedikit pun. Fa ghairuhu min babi aula. Maka selain beliau lebih-lebih lagi. Selain Nabi, selain Rasul lebih-lebih lagi. Nabi saja, Rasul saja tidak ikut campur dalam urusan takdir. Apakah dia akan masuk Islam atau tidak akan masuk Islam. Dan Allah takdirkan dua kejadian tadi. Satu kejadian yang Nabi melaknatnya, ternyata Allah kehendaki dapat hidayah. Yang kedua, Nabi sangat inginnya Abu Talib masuk Islam, tapi Allah takdirkan dia mati dalam keadaan kafir. Padahal beliau muwaffaq sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Padahal doa beliau selalu terkabul. Tapi kali ini Allah katakan, ini bukan urusanmu, ini urusan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa menentukan takdir hidayah kepada siapa yang kau cintai, tapi Allah lah yang menakdirkan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Mengajarkan ilmu, mengajarkan akidah bahwa urusan qada wal qadar adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fiha a'dhamu raddin
ala man ta'allaqa bil anbiya. Maka ini sebesar-besar bantahan bagi mereka-mereka yang bergantungnya pada Nabi. Ya Nabi tolonglah aku, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah, khudh biyadi, gapailah tanganku. Madadan wa ghawsan, ya Nabi Allah, aku minta bantuan, aku minta pertolongan. Keliru, salah besar. Karena yang menentukan takdir bukan Rasul. Yang menentukan takdir baik takdir buruk adalah Allah wahdahu la syarikalah. Allah sendirinya, tidak sekutu baginya. Maka jangan bergantung pada Nabi, jangan berdoa pada Nabi, jangan bertawakalnya kepada Rasul, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Rasul, kita menjalani jalan Rasul. Tetapi urusan bergantung, bertawakal dan berdoa kepada Allah satu-satunya. Tidak boleh disekutukan dengan Nabi sekalipun atau Rasul sekalipun. Maka bantahan ini sangat bagus dan sangat tinggi untuk membantah mereka yang bergantungnya pada Nabi. Ketika mereka membaca wirid-wiridnya, kemudian dalamnya ada kalimat panggilan-panggilan ratapan kepada Nabi. Ya Nabi Allah, ya Habib Allah, Antas Samad, Antal Mu'tamad, Aghithna. Kita akan katakan pada mereka, kamu bergantung pada Nabi. Lihat ayat ini. Nabi tidak menentukan takdir. Allah katakan laisa laka minal amri syai'. Ikhwani fillah a'azakumullah, maka dikatakan dengan akbar rad atau a'zamu raddin ala man ta'allaqa bil anbiya aw ghairihim, atau yang bergantung pada orang-orang soleh. Kalau Nabi saja tidak boleh kita bergantung padanya dalam berdoa meratap, apalagi orang soleh, itu di bawahnya para nabi. Tapi kan wali itu di bawahnya Nabi. Kalau Nabi saja tidak memiliki urusan takdir sedikit pun, apalagi selain Nabi. Wa anna hadza syirkun fil ibadah. Dan barang siapa yang bergantung pada manusia, siapapun dia, mahma alat qudratuhu wa mahma irtafa'at darajatuhu, tetap syirik. Bergantung pada selain Allah, syirik. Naqsun fil aqli, bahkan merupakan kekurangan akal. yakni akalnya tidak normal, tidak sehat alias dungu. Bagaimana mungkin mengharapkan takdir baik kepada yang tidak menakdirkan? Afala ta'qilun? Afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau menggunakan akal-akal kalian? Yatrukuna manil amri kulluh. Saya ulangi. Yatrukuna manil amru kulluhu lahu wa yad'una man la yamlik minal amri mithqala dzarrah. Bagaimana mereka meninggalkan siapa yang urusan seluruhnya miliknya, kemudian justru berdoa menyeru pada yang tidak memiliki urusan ini sedikit pun, sebiji darah pun. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak gunakan akalnya? Yang maha kuasa, yang maha menentukan takdir baik dan buruknya, yang maha memiliki segala-galanya, yang maha menentukan, justru ditinggalkan. Sedangkan yang tidak memiliki urusan ini sedikit pun, kamu panggil-panggil, ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, ya... Ini khonibdina azakumullah adalah kedunguan. Inna hadalah huwa dhalalul ba'id. Itu adalah kesesatan yang sangat jauh. Wa ta'ammal kaifa lamma dzakara ta'ala taubatahu alaihim asnadal fi'l ilaih. Dan perhatikan pula bagaimana Allah ketika menyebutkan taubatnya kepada mereka, Allah sebutkan begitu saja, disandarkan pada dirinya. Walam yadkur minhum sababan mujiban lidzalik, tanpa menyebutkan sebab, tanpa menyebutkan mengapa, tanpa menyebutkan apa alasannya mereka dikasih hidayah. Tetapi barakallahu fikum sebaliknya, ketika Allah sesatkan mereka, Allah sebutkan sebabnya. Fa'innahum zalimun, karena mereka zalim. Perhatikan, ini ada pelajaran penting juga. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di. Ta'ammal, perhatikan.
Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat pada mereka, Allah sandarkan perbuatannya kepada dirinya, walam yadhkur minhum sababan mujiba, tanpa menyebutkan sebab yang mengharuskan lidzalik. Liyadulla dzalika ala anna ni'mah mahdhu fadlihi ala 'abdi, untuk menunjukkan bahwa kenikmatan itu betul-betul pemberian Allah murni tanpa harus ada sebab. Allah akan berikan pada siapa yang dikehendakinya kenikmatan Allah SWT. Itu fadilah dari Allah. Bukan karena kamu begini, bukan karena kamu begitu. Allah ingin memberikan fadilahnya kepada sefulan dan tidak ada yang berhak protes. Allah Arhamur Rahimin. Ini masalah kenikmatan. Min ghairi sadqi sababin minal abdi, tanpa ada sebab yang mendahuluinya dari hamba. Walau wasilah, tidak pula disebutkan apa wasilahnya. Tetapi sebaliknya, walamma dzakaral azab, ketika menyebutkan azabnya dan menyebutkan disesatkan yang ini dan yang itu, Allah sebutkan alasannya. Dzakara ma'ahu dzulmahum. Allah sertakan bersamanya kedoliman mereka karena mereka zalim. Wa rattabahu 'ala al-'adzabi bil fa'. Dan Allah susun di belakangnya setelah menyebutkan azab dengan fa yang dijuluki dengan fa sababiyah. Fa sababiyah al-mufidah li sababiyah, yang menunjukkan kalau itu berkait dengan sebab akibat. Allah adab mereka fa innahum zalimun. Allah adab mereka karena mereka zalim. Fa-nya fa sababiyah menunjukkan sebab. Faqala au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Kembali kepada ayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat au yatuba alaihim, tanpa menyebutkan sebab-sebabnya. Sebaliknya au yu'adzibahum, atau mengadab mereka, fa innahum zalimun, karena sebab mereka zalim. Karena Allah memberikan nikmat sekehendaknya. Tidak karena apapun. Allah kalau ingin memberikan kebaikan, Allah berikan kebaikan. Sebaliknya ketika Allah mengadab, Allah sebutkan alasannya. Allah tidak zalim, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri-diri mereka. Ikhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Liyadulla dzalika ala kamali 'adlillahi wa hikmatihi, untuk menunjukkan kesempurnaan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan hikmahnya. Haitsu wada'a al-'uqubah mawdi'aha, di mana Allah letakkan balasan azab pada tempatnya yang sangat adil. Walam yadhlim 'abdahu, Allah tidak mendolimi hambanya. Balil 'abdu huwa alladhi zalama nafsah, bahkan hamba itulah yang mendolimi dirinya sendiri. Walamma nafa'an rasulihi annahu laysa laka minal amri syai', qarrara minal amri lahu, faqala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Allah Subhanahu wa taala Arhamur Rahimin. Allah Maha memberi rahmat. Allah berikan rahmat pada seluruh manusia, yang muslimnya dan yang kafirnya. Naam. Yang kafirnya dapat rahmat di dunia, mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas kehidupan apapun yang mereka inginkan, Allah siapkan, Allah persiapkan untuk mereka. Dan itu masih kecil. Masih ada rahmat yang lebih besar. Walaupun tadi sudah besar, ada yang lebih besar. Yaitu Allah berikan kesempatan mereka untuk memahami hidayah. Allah utus Rasul demi Rasul. Allah datangkan Nabi demi Nabi. Allah datangkan da'i-da'i. Allah takdirkan selalu ada seorang yang mengajak mereka kepada Islam. Allah turunkan kitab-kitab. Allah ajarkan ilmu. La'allahum yarji'un. Barangkali mereka mau kembali masuk Islam. Barangkali mereka mau mengikuti hidayah. Kesempatan itu Allah beri. Dan itu besar sekali rahmat Allah. Tetapi ketika mereka tidak mau mensyukuri nikmat Allah tersebut, dan mereka mati dalam keadaan kafir su'ul khatimah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pada mereka azab bisababi zulmihim, karena sebab kedoliman mereka sendiri.
Ikhwan ibn a'azakumullah, makanya sekian ayat Allah katakan wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Wa ma dhalamahumullah walakin kanu humudz zalimun. Tetapi mereka lah justru yang berbuat zalim, kata Allah. Dan masih banyak ayat-ayat yang seperti itu. Dan kemudian setelah Allah katakan laisa laka minal amri syai', bahwa ini bukan urusanmu, Allah katakan milik Allah lah seluruh yang di langit dan seluruh yang di bumi. Sesuai, cocok. Ini bukan urusanmu. Karena semua ini, semua yang ada di langit dan yang di bumi, seluruh alam semesta ini milik Allah sendirinya. Maka Allah lah yang maha berhak untuk berbuat apapun pada miliknya. Yaf'alu fi mulkihi ma yasha'. Allah maha melakukan apa yang merupakan miliknya atau pada apa yang merupakan miliknya sekehendaknya. Siapa yang berhak protes? Itu miliknya sendiri. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Yakni seluruh yang ada di langit dan di bumi minal malaikati wal insi wal jinni wal hayawanati wal aflaki wal jamadati kulliha. Seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi, dari malaikat-malaikat, manusia-manusia, jin-jin, hewan-hewan, seluruh falak yang ada, bintang-bintang dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dalamnya, dan jamadat, seluruh benda-benda mati, kulliha, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa jami' ma fis samawati wal ard, seluruh apa yang di langit dan seluruh apa yang di bumi, al kullu mulkun lillah. Seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Makhluquna mudabbarun. Mereka seluruhnya makhluqun mudabbarun, diatur. Makhluk-makhluk yang diatur. Walaupun orang soleh, walaupun orang soleh, walaupun nabi, walaupun rasul, walaupun malaikat sekalipun. Semuanya mudabbarun. Allah yang mengaturnya, Allah yang menakdirkannya. Mutasarraf fiha tasarruf al-mamalik. Mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bawahan yang dimiliki, diatur. Falaysa lahum mithqala dzarratin minal mulk. Mereka tidak memiliki sebiji darah pun kepemilikan, bahkan pada dirinya sendiri. Kita manusia, apa yang kita miliki di badan kita sendiri, itu bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak boleh mencongkel mata kita sendiri. Tidak boleh. Haram hukumnya. Itu bukan milikmu. Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan diharamkan bunuh diri. Jangan berkata ini kan badan-badan saya sendiri. Ini milik saya sendiri. Saya akan matikan. Tidak boleh. Itu bukan milikmu. Ikhwan ibn a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan seseorang mendolimi dirinya sendiri. Wa idza kanu kadzalik fahum dairuna baina maghfiratihi wa ta'dibihi. Kalau begitu berarti mereka hanya beredar pada aturan Allah Subhanahu wa taala, baina maghfiratihi wa ta'dibihi. Apakah mau dimaafkan oleh Allah atau diampuni oleh Allah atau diadab oleh Allah? Fayaghfiru liman yasha' bi an yahdiyahu lil Islam. Kalau Allah ingin memberikan rahmat pada mereka, memberikan ampunan pada mereka, Allah akan berikan hidayah ke dalam Islam. Fayaghfiruhu, maka Allah ampuni dia. Fayaghfiru syirkahu, Allah ampuni kesyirikan yang telah lalu sebelum taubat. Wa yamun alaihi bitarkil isyan, dan Allah berikan kebaikan pada mereka dengan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Fayaghfiru lahu dhanbahu, maka Allah ampuni dosanya kalau Allah kehendaki. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah akan adab siapa yang dikehendakinya. Bi an yakiluhu ila nafsihi, dengan Allah pasrahkan dia pada dirinya sendiri. Al-jahilah adh-dhalimah, dirinya yang bodoh, dirinya yang zalim, al-muqtadiyah li'amali syarr, yang konsekuensinya yang bodoh dan zalim akan berbuat syarr. Fa ya'mal asy-syarr wa yu'adzibuhu 'ala dzalik, dan Allah mengadabnya karena sebab kezaliman mereka. Tsumma khatamal ayah bismaini karimain. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan dua namanya yang mulia. Dalaini ala sa'ati rahmatihi wa 'umumi maghfiratihi wa sa'ati ihsanihi. Yang dua sifat itu menunjukkan luasnya rahmat Allah
dan sangat umumnya ampunan Allah dan luasnya kebaikan Allah, wa amimi ihsanih, dan kebaikan Allah mencakup seluruh makhluk. Faqala wallahu ghafurur rahim. Dan ini isyarat bahwa orang-orang tadi akan masuk Islam. Karena Allah katakan ketika Nabi SAW menyebutkan fulan wa fulan wa fulan, Allah katakan bukan urusanmu apakah Allah akan memberi hidayah pada mereka atau Allah akan mengadab mereka karena mereka zalim. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusanmu. Dan Allah Ghafurur Rahim. Isyarat kalau Allah akan memaafkan mereka dengan memberikan hidayah pada mereka. Ini ikhwan fillah a'azakumullah karena sa'at rahmatihi, karena luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa fiha a'zamu bisyaratin bi anna rahmatahu ghalabat ghadabah. Dan ini sebesar-besar kabar gembira bahwa rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Wa maghfiratuhu ghalabat mu'akhadatihi. Bahwasanya ampunan Allah mengalahkan balasannya. Fal ayatu fiha al-ikhbar an halatil khalq. Dalam ayat ini ada berita tentang keadaan para makhluk, anna minhum man yaghfirullahu lahu wa minhum man yu'adzibuh. Bahwa di antara manusia ada yang Allah berikan ampunan, di antara mereka ada yang Allah adab mereka. Artinya terserah Allah Subhanahu wa taala. Falam yakhtimha bismaini ahaduhuma dalla ala rahmah wa tsani dalla ala niqmah. Allah tidak menyebutkan dua nama terakhirnya di dalam akhir ayat ini, tidak menyebutkan yang satu mengandung rahmat, satu mengandung adab. Yaitu misalnya Allah Rahim wa syadidul iqab misalnya. Yang satu mengisyaratkan rahmat, satu mengisyaratkan adab. Tidak. Allah sebutkan Ghafurur Rahim, kedua-duanya rahmat. Bal khatama bismain kilaihima yadullu ala rahmah. Bahkan ditutupnya dengan dua nama yang kedua-duanya menunjukkan rahmat dan kebaikannya. Dan ini isyarat yarham biha ibadahu. Dan ini menunjukkan bahwa rahmat Allah mengalahkan kemurkaannya. Maka berharaplah rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidayah dan ampunannya khususnya di bulan Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah wa rahimal muslimina ajma'in. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta